komunitas kaum perempuan yang rindu untuk memperkaya hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi perempuan-perempuan Kristiani yang bukan sekedar di KTP kami, yang bukan sekedar di salib yang kami pakai di kalung kami, tetapi benar-benar Tuhan dalam keseharian kami, kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan bisa menampilkan cahaya kemuliaan Tuhan, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami boleh terberkati dengan keberadaan kami. Berkati setiap teman-teman perempuanku ya Tuhan pada malam hari ini, sehingga semuanya bisa menjadi perempuan-perempuan yang bertambah bijaksana. Haleluya, amin. Oke, yuk kita belajar ya sejenak ya untuk malam hari ini. Saya tertarik dengan Amsal 14 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Amsal 14 ayat ke-1 dan kedua dikatakan begini: perempuan bijak, perempuan yang bijaksana ya, atau perempuan bijak mendirikan rumahnya. Tetapi perempuan yang bodoh, dia meruntuhkan dengan tangannya sendiri gitu. Ya of course lah, kita semua memilih untuk menjadi perempuan bijak ya. Dan kita rindu untuk menjadi perempuan yang bijaksana yang bisa mendirikan rumah kita. Kenapa? Karena dikatakan perempuan yang bodoh. Bodoh ini bukan bicara soal IQ. Alkitab nggak lagi bicara soal kepintaran secara matematika atau pelajaran di sekolah. Tetapi dikatakan bodoh adalah perempuan yang tidak bijaksana. Dia akan meruntuhkan rumah tangganya, keluarganya, pernikahannya dengan tangannya sendiri. Nah malam ini dengan singkat saya ingin membahas bagaimana sih kita sebagai seorang perempuan yang kita rindu untuk menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana bisa mendirikan rumah kita, bisa mendirikan keluarga kita, bisa mendirikan yang namanya kehidupan kita buat yang belum menikah, karena banyak yang ikut kelas ini juga banyak yang belum menikah. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita sehingga rumah kita, hidup kita, keluarga kita adalah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Oke, yang pertama udah pasti ya, fondasi daripada membangun kehidupan kita adalah dengan mengasihi Tuhan. Nggak ada cara yang lain gitu ya. Kita harus mengasihi Tuhan melebihi apapun juga, termasuk melebihi suami kita, melebihi anak-anak kita. Kita harus senantiasa menaruh Tuhan menjadi seperti kekasih hati kita. Nah, kalau kita udah sampai di titik ini, aduh indahnya luar biasa. Kita bisa melihat bahwa sosok yang paling kita rindukan setiap hari adalah Tuhan. Dengan demikian, kita itu bisa bertemu dengan Tuhan atau ngobrol dengan Tuhan itu anytime, setiap saat. Dan saya rindu teman-teman perempuanku bisa perlahan mencapai kepada level tersebut. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini, kalau kita punya mengasihi Tuhan, punya kekasih di hati kita adalah Tuhan, berarti kan dia hidup ya, ada di samping kita, ada di dalam kita senantiasa. Kalau kita punya suami kita ada di samping kita, apalagi yang baru honeymoon ya, kita pengennya bermanja-manja, kita pengennya ngobrol dengan mesra, kita pengennya bahkan nge-kiss suami kita ya. Kita pengen pegangan tangan senantiasa sama pasangan kita. Tapi suami kita kan tidak selalu bersama dengan kita all the time. Tetapi kekasih jiwa kita yaitu Kristus ada bersama dengan kita. Berarti kita itu bisa memeluk Tuhan anytime. Kita bisa ngobrol sama dia anytime. Kita bisa sharing anytime. Kita bisa bilang I love you Lord anytime gitu ya. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya telinga, Tuhan yang bisa dengar, Tuhan yang punya perasaan ya, seperti kita punya perasaan karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau kita diciptakan segambar dengan serupa dengan Tuhan, kita bisa lihat bukti-buktinya di dalam Alkitab bahwa di situ banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Tuhan punya emosi. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan menangis, Tuhan menyesal. Itu kan semuanya kan pernyataan emosi. Nah, waktu kita bisa bilang I love you God, I love you God, He can feel us. Dia bisa ngerasain kita, dia bisa ngerasain cinta kita di dalam kehidupan dia. Jadi ayo senantiasa mengasihi dia, bukan cuma datang waktu pagi pada saat kita doa dan kita bilang good morning Jesus, I love you Lord gitu ya, nggak salah. Tetapi bisakah kita mencapai kepada titik di mana kita bisa ngobrol anytime?
Yuk kita belajar tentang hal itu. Saya juga masih belajar ya. Seharian hari ini saya pergi with my mom, with my sister. Saya ajak my mom pergi makan saung kuring, kita makan enak bertigaan gitu ya. Tapi kita perginya ke daerah Ciawi ya, jauh gitu ya dari Jakarta. Tapi setiap waktu kita udah mulai masuk ke daerah Bogor, daerah Ciawi, I can see the sky. Aduh, bagus banget langitnya. Saya bisa lihat cloud, saya bisa lihat gunung, saya bisa lihat kehijauan. Saya tambah cinta sama Tuhan. Saya cuma ngobrol sama Tuhan dalam hati saya. Oh Jesus, I love you so much. Kayak Tuhan menyajikan sebuah lukisan yang indah yang Tuhan kasih buat mata saya ngeliat gitu ya. Because I know God loves me, so I want to love God juga. Saya mau mengasihi Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Jadi yang Tuhan inginkan adalah relationship ya, hubungan. Nah untuk itu kita bisa setiap saat ngelihat apapun juga. Saya udah pernah ngajarin juga di kelas sebelumnya, lihat apapun juga, ngobrol sama Tuhan. Saya setiap pagi pasti ngejus ya, pasti bikin jus, aneka jus macam-macam. Apel lah, mangga lah, hari ini jus mangga, banana ya. Kalau kemarin saya bikin jus pepaya. Nah pepaya, waktu pepaya dipotong, saya lihat dalamnya ada bijinya begitu banyak, warna pepayanya orange. I keep talking to God. Semuanya deh yang kita pegang, yang kita lihat, kita bisa ngobrol menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Bilang makasih Tuhan, kau ciptain pepaya bagus banget buat aku, padahal habis ini di blender pepayanya hancur, pepaya masuk ke dalam perut hancur Tuhan. Tapi lihat pepayanya cakep banget Tuhan, anggurnya cakep banget Tuhan, apelnya cakep banget Tuhan ya kan. Ini aja yang dibuang, abis ini aja Tuhan bikin cakep. Gimana aku Tuhan, Engkau ciptain aku tuh sangat-sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan gitu ya. Sehingga bangun terus, itu yang nomor satu. Kita sebagai perempuan yang mau menjadi perempuan yang bijaksana, jangan pernah salah untuk menempatkan prioritas kasih kita. Dan cuma Tuhan yang nomor satu, selalu Tuhan yang nomor satu. Dia udah begitu mengasihi kita, Tuhan rindu supaya kita juga membalas ya. Itu yang Tuhan cari, supaya kita membalas kasihnya di dalam kehidupan kita. Oke, amin, amin, amin ya. Jadi itu yang pertama ya. Kita sebagai perempuan yang bijaksana, membangun kehidupan kita tuh gimana? Dengan mengasihi Tuhan melebihi apapun juga. Amin, amin ya. Saya kalau ngeliat ke langit ya, aduh lihat ya, ngeliat ke langit, langit kan bagus banget ya. Saya sering ngomong gini sama Tuhan, Tuhan itu rumahmu ya Tuhan ya gitu kan. Itu that's your home gitu kan, itu heaven di atas sana Tuhan. Udah pengen banget, udah rindu banget kayaknya ketemu sama Tuhan gitu ya. Kayak ngebayangin aku nanti kalau ketemu sama Tuhan di atas sana. Aduh Tuhan, indah banget rasanya. Kayak kangen gitu, kayak kepengen ketemu Tuhan gitu ya. Kenapa? Because I love God, I love Jesus, and I want you all juga teman-teman perempuanku untuk bisa sayang banget sama Tuhan melebihi apapun juga. Dan itu indah banget rasanya. Amin. Oke ya. Oke, yang kedua, kita perempuan bijak ya. Gimana sih caranya supaya kita bijaksana membangun kehidupan kita, membangun rumah tangga kita, membangun keluarga kita ya. Dengan cara yaitu kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu deh modalnya, percaya aja ya. Saya salah satu perkataan yang favorit juga adalah udah percaya aja. Percaya aja, kalau percayanya sama Tuhan ya, gak mungkin dia akan mengecewakan kita gitu ya. Berarti kita punya iman yang penuh ya, kita punya iman yang kokoh bahwa Tuhan udah mempersiapkan selalu yang terbaik buat kehidupan. Jadi waktu kita membangun kehidupan kita, percaya aja bahwa kehidupan yang akan kita jalani adalah hari-hari yang penuh dengan kemurahan Tuhan, hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan, hari-hari yang sekalipun penuh dengan ujian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan gak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita. Jadi percaya aja hari ini ya, apa sih masalah kita di dalam keluarga?
Saya kenapa rindu banget bikin komunitas perempuan ya, kayak malam hari ini kita ketemu setiap Senin malam, pelajaran singkat Alkitab, karena saya tahu begitu banyak kaum perempuan ya yang rumah tangganya nih lagi ngalamin badai. Hari ini aja saya terima DM ya, beberapa DM teman-teman perempuan yang ngalamin masalah sama suaminya, yang suaminya nggak sayang, yang suaminya nggak kerja, yang suaminya nggak tanggung jawab, yang suaminya perkataannya kasar, yang suaminya bahkan tindakannya kasar juga ada gitu ya. Dan bagaimana kita ya harus ada di dalam bahtera rumah tangga yang istilahnya kita itu aja udah hancur karena perbuatan suami kita. Tetapi malam hari ini percaya aja, percaya dengan firman Tuhan, percaya aja dengan janji-janjinya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan. Kalau mau bijaksana, Tuhan bilang apa? Mintalah hikmat daripada Tuhan. Berdoa minta hikmat, Tuhan gimana sih caranya Tuhan, supaya yang aku lakukan adalah caramu bukan caraku, untuk bisa melewati tantangan ini, untuk bisa menghadapi suami yang modelnya seperti begini. Sehingga waktu kita punya kebijaksanaan Tuhan, perkataan kita adalah caranya Tuhan, perkataannya Tuhan, pikiran kita adalah pikirannya Tuhan, hati kita adalah hatinya Tuhan. Itu adalah kebijaksanaan ya. Sehingga kita yakin, kita percaya dengan iman. Sekali lagi, hal-hal baik akan kita terima di dalam kehidupan. Oke? Terus apalagi ya? Kita sebagai perempuan yang bijaksana, bagaimana kita bisa membangun diri kita? Yang ketiga yaitu dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Ini dia, seringkali yang menjadi batu sandungan banyak teman-teman perempuan aku ya, adalah sulit untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Percaya firman, kalau firmannya itu adalah yang baik-baik ya. Percaya, ya firman semua baik ya, tapi intinya percaya firman lebih gampang kalau firmannya adalah berupa berkat-berkat gitu ya. Tapi untuk menjadi pelaku firman Tuhan, ini another level. Kita udah naik kepada level selanjutnya. Karena waktu menjadi pelaku firman Tuhan, seringkali yang harus kita lakukan bukan sekedar ayat-ayat yang berkat ya, ayat-ayat orang akan baik sama kamu, kamu akan terima kemurahannya Tuhan, jejakmu seperti lemak ya, istilahnya kita diberkati. Jangan takut, Tuhan menyertai kita waktu engkau berperang, kau gak pernah sendirian gitu kan. That's not it. Menjadi pelaku firman Tuhan, kita lebih banyak masuk ke dalam tantangan, ujian, di mana firman itu menantang kita untuk melakukan sesuatu yang daging kita gak suka. Harus baik sama orang yang jahat, jangan balas kejahatan sama kejahatan. Harus ngampunin suami, padahal suami udah jahat banget sama kita. Harus ngampunin orang lain, padahal orang lain udah nusuk kita dari belakang. Harus memberi, ya kan, menolong orang. Harus, kalau engkau punya, ya kata Tuhan, kalau engkau punya dan ada orang minta daripadamu, engkau harus berikan. Dan kita suka tawar-tawaran, kita bilang gini, Tuhan, kalau orangnya yang minta itu baik sih nggak apa-apa. Ini yang minta tuh nyebelin Tuhan, gitu ya. Tapi balik lagi, kita mau nggak sih jadi pelaku? Kenapa? Karena kalau emang di tangan kita ada, seringkali Tuhan kirim orang tertentu, kita nggak bisa pilih bukan orangnya gitu ya. Yang penting adalah kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi terutama paling sering, paling banyak adalah sulit untuk mengampuni. Banyak orang sampai hari ini masih susah untuk ngampunin. Banyak kita orang Kristen, banyak kita percaya Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Banyak kita percaya banget sama Tuhan, tetapi kita nggak mau menjadi pelaku firman Tuhan, terutama dalam hal mengampuni. Saya udah bikin kelas mengampuni udah beberapa kali gitu ya. Kita harus mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita akan kehilangan berkat Tuhan. Kalau kita nggak mengampuni ya, kita itu mengizinkan iblis mencuri sukacita kita. Kalau kita nggak ngampunin, kita lagi nutup langit di atas kepala kita. Kalau kita nggak ngampunin,
terutama Tuhan gak bisa ngampunin dosa kita. Waduh, serem banget kan? Oke, saya gak akan bahas hal itu terlalu banyak gitu ya, karena kita udah sering bahas tentang soal mengampuni. Tetapi buat teman-teman perempuan yang malam hari ini tahu masih belum bisa ngampunin, belum bisa ngampunin masa lalu, belum bisa berdamai dengan masa lalu, belum bisa berdamai dengan orang yang menyakiti hidupmu ya, saya mau katakan jangan sampai ngalamin kerugian. Ibaratkan hidup kita ini seperti kapal. Tidak mengampuni itu adalah seperti gini, kan orang nyakitin hati kita, berarti kapal kita itu bagaikan kena bom ya, kena tembakan, berlobang kiri, berlobang kanan karena orang menyakitin kita, ngejahatin kita. Pengampunan adalah tambalan. Waktu kita ngampunin, maka kita lagi nambel yang namanya kapal kita. Kalau bisa ditambel karena kita ngampunin, air nggak masuk, nggak akan bikin kapal tenggelam. Tapi kalau kita udah disakitin orang, istilahnya ada kebocoran di dalam kapal kehidupan kita, dan kita berkata nggak mau ngampunin, sampai kapanpun nggak mau ngampunin, yang rugi diri sendiri, karena air akan masuk dan perlahan kapal kita akan tenggelam. Kalau kita mengampuni, kita seperti menambal setiap lubang-lubang yang ada di bahtera kapal kita, sehingga air gak bisa masuk dan kita bisa melaju terus mengarungi lautan kehidupan kita. Jadi pilihan ada di tangan Anda pada malam hari ini. Mau mengampuni, menambal, atau mau tetap bocor dan tenggelam. Oke, saya percaya kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin ya. Oke, perempuan bijaksana ya. Apalagi yang menjadi ciri khasnya gitu ya sebagai seorang perempuan bijaksana yang mendirikan rumahnya dengan bijaksana, yaitu perempuan bijaksana adalah perempuan yang banyak bersyukur ya. Hidupnya itu senantiasa bersyukur sama Tuhan. Kalau lewati lembah kekelaman, bersyukur itu gak mudah. Tetapi kita harus memaksakan diri kita, membuat diri kita untuk senantiasa bersyukur. Kita harus memaksakan menutup mulut kita pada saat kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Oke? Kenapa? Karena pada saat kita mengucap syukur, itu membawa kesukaan bagi Tuhan. Tuhan senang. Kenapa? Karena Tuhan lihat, sekalipun dapat ujian, anakku ini nggak kalah sama ujian, fighting gitu istilahnya. Kalau kita banyak nonton film drama Korea, ya, saya sempat nonton film drama Filipina, ya, ada di Netflix juga. Dia juga ngomongnya sama, tapi tadi apa ya? Lupa. Tapi artinya fighting juga gitu. Nah sama ya. Ayo banyak mengucap syukur di tengah-tengah masa sulit, fighting dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, makasih Tuhan ya, karena masih terlalu banyak yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita. Seringkali kalau fokusnya cuma sama satu hal, kita lupa bersyukur untuk 1 juta hal lainnya. Untuk itu belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal ya, karena mengucap syukur itu adalah ekspresi hati yang bersuka cita, dan Tuhan paling senang kalau ngeliat anak-anaknya juga bersuka cita. Amin, amin. Oke ya, perempuan bijaksana ya. Secara singkat tadi saya sudah bagikan, dia itu mengasihi Tuhan melebihi suaminya, melebihi anak-anaknya, melebihi dunia, melebihi harta dan lain-lainnya. Kenapa? Otomatis kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi suami kita, akan mengasihi anak kita. Kedua, tadi kita belajar seorang perempuan yang bijaksana itu ya, dia itu percaya aja kepada Tuhan, percaya aja. Ketiga, dia itu menjadi pelaku firman Tuhan. Keempat, dia menjadi orang yang banyak bersyukur di dalam kehidupannya. Amin. Oke. Gimana caranya supaya kita bijaksana? Yaitu dengan memintanya kepada sang sumber hikmat. Jikalau engkau kehabisan hikmat, mintalah kepada Tuhan.
datang kepada Tuhan. Setiap teman-teman perempuanku selalu berdoa minta hikmat ya, karena hikmat itu adalah cara berpikirnya Tuhan, cara bicaranya Tuhan, cara perasaannya Tuhan. Waktu kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan, maka semuanya yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah caranya Tuhan, bukan caranya dunia. Amin. Oke. Ya, jadi saya yakin sekalipun simple, singkat, sederhana pelajaran kita pada malam hari ini dari Amsal 14 ayat 1 dan 2, tapi bisa mengingatkan kita ya selalu ya untuk membangun kehidupan kita menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana. Oke? Hari ini kasih Tuhan kita ya melebihi apapun juga gitu. Dan itu adalah perintah yang paling pertama dan yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya, dengan segenap jiwamu ya kan. Pokoknya dengan segenap diri kita ya, emosi kita, perasaan kita, jiwa kita, semuanya kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Amin, amin. Oke? Yes. Kita di sini mau doa ya. Puji Tuhan Hira. Oke. Buat yang teman-teman yang udah join di Perempuan Kaya Hati, kita nanti akan bikin acara Natal ya untuk Perempuan Kaya Hati. Jadi jangan lupa ya untuk gabung acara Perempuan Kaya Hati lewat Zoom yang akan nanti diumumkan. Coba liatin aja terus tuh IG-nya Perempuan Kaya Hati ya. Jadi kita bisa tahu kapan acaranya akan dibikin. Seru banget ya, kita mau Natalan sama-sama gitu ya. Puji Tuhan Marcia, God bless you, thank you juga. Buat teman-teman yang mau didoakan ya. Sekarang kita udah selesai pelajaran kita untuk sesi pertama malam hari ini. Kita masuk ke sesi kedua yaitu sesi doa. Kita mau berdoa sama-sama sehingga siapapun juga malam hari ini yang bisa ikutan dukung saya di dalam doa. Yuk tetap standby, dan nanti waktu saya pimpin dalam doa, tolong bantu aja dalam doa ya. Kita support each other, sesama perempuan kita saling support satu dengan yang lainnya. Jadi tolong dukung dalam doa. Buat teman-teman yang punya kerinduan untuk doakan, boleh tulis ya, boleh tulis mau didoakan apa. Yang penting malam hari ini intinya adalah yuk belajar untuk mengasihi Tuhan ya. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati ya. Ikut, iya dong ikut ya. Yeay, nanti daftar ya. Tapi belum dibuka sih pendaftarannya untuk Natal gitu ya. Oke, beberapa udah mulai masuk ya, udah mulai tulis untuk doa-doanya, dan nanti kita akan mendoakan gitu ya. Oh iya, satu lagi tadi kelewat tentang mengasihi Tuhan. Kalau kita tuh udah mengasihi Tuhan ya, fokus kita akan lebih banyak dengan perkara-perkara surgawi. Itu indahnya. Artinya begini, kita itu memang hidup di dunia masih banyak masalah, masih banyak keinginan, masih banyak tawaran-tawaran dunia, masih banyak godaan-godaan dunia. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati ya, dia itu fokusnya lebih kepada perkara surgawi, perkara yang di atas. Sehingga seperti Rasul Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap itu adalah keuntungan ya, yang dia anggap kemuliaan, yang dia anggap bangganya dia, setelah dia makin mengasihi Tuhan, dia anggap itu semuanya kerugian. Karena dia udah ketemu yang lebih sungguh-sungguh, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya berharap setiap teman-teman perempuanku semakin bertambah kaya hatinya. Kaya dengan apa? Cinta kepada Tuhan. Sehingga kita nanti lama-lama kita akan lihat perjalanan level kita akan naik. Kita gak terlalu pusing lagi sama yang namanya tawaran dunia. Kita gak terlalu lagi yang kayak, wah saya harus ikutin tren nih, saya harus punya ini, harus punya itu. Enggak ya. Kita udah ngerasa nyaman dengan diri kita, kita udah ngerasa konten dengan diri kita. Ya nggak salah kita perempuan dan lain-lain, tapi itu nggak menjadi nomor satu. Kenapa? Karena sekali lagi yang cuma kita pikirin, aduh gimana ya caranya aku bisa nyenengin hati Tuhan.
gimana ya caranya hidupku bisa memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi saya rindu, saya berdoa semua teman-teman perempuanku semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupanmu. Yang mau katakan amin, 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 amin. Oke, untuk itu sebelum kita masuk ke sesi doa, saya mau berdoa ya untuk teman-teman semua yang ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Oke, yuk coba ambil waktu sejenak untuk didoakan ya. Percaya ya, doa kita nggak pernah ada yang sia-sia. Yuk, aku mau berdoa buat teman-teman perempuanku. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap teman-teman perempuanku yang malam hari ini sudah mendengar pelajaran bagaimana menjadi perempuan yang bijaksana, dan yang terutama adalah dengan cara mengasihi Tuhan melebihi apapun juga. Bapa, hamba berdoa buat teman-teman perempuanku saat ini yang sedang mengangkat tangan didoakan. Tuhan, biar kasih mereka kepada Kristus semakin bertambah-tambah. Terus Tuhan, mereka mengasihi Tuhan melebihi dunia ini. Mereka mengasihi Tuhan melebihi manusia-manusia yang Tuhan tempatkan ada di dalam kehidupan mereka. Mereka mengasihi Tuhan nomor 1 Tuhan dalam segala-galanya. Karena pada saat mereka semua mengasihi Tuhan, maka sudah pasti mereka pun akan mengasihi orang lain. Mereka pun akan mengasihi keluarga, mereka akan mengasihi sesama, dan mereka juga akan mengasihi diri mereka sendiri. Untuk itu Bapa, terus perluas kasih mereka kepadamu Tuhan. Semakin hari teman-teman perempuanku semakin jatuh cinta sama Tuhan, sehingga bisa membangun hubungan setiap saat dengan Tuhan, dan fokusnya akan lebih sekarang mengarah kepada perkara surgawi, bukan perkara-perkara dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang mengalir malam hari ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. God bless. Oke.